Penerapan sistem plat ganjil genap akan diuji coba pada 27 Juli mendatang. Dengan ganjil genap itu ya, paling pengalaman dunia itu hanya bisa mengurangi 20%. Ya walaupun ganjil genap ada 50%, prakteknya itu nggak bisa pas 50% berkurang volumenya. Paling dia 20. Saya kira ya, nah kita nggak tahu nanti uji coba. Tergantung orang beli mobilnya berapa. Kalau malsuin kan dia juga takut, ada pidana. Paling cocok tuh IRP. IRP kita bisa tekan sampai 80% pun bisa. Tergantung tarif. Kalau ini kan nggak bisa. Uji coba pembatasan plat nomor ganjil genap di sejumlah ruas jalan Jakarta akan dimulai pada 27 Juli 2016 mendatang. Ya, atau tepatnya 2 hari lagi ya, dan jika uji coba ini terbukti berhasil, pemirsa, sistem ganjil genap akan resmi diberlakukan pada tanggal 30 Agustus 2016. Kita langsung bergabung bersama rekan Egit Hapsari dari Bundaran HI Jakarta. Egit, apakah sistem ganjil genap akan mampu mengurai kemacetan di ibu kota dari analisis Anda? Iqbal, ini nampaknya berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Di sini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih berkeyakinan bahwa sistem ganjil genap ini akan mampu mengurangi jumlah kendaraan sebanyak 40% atau kurang lebih 22.000 kendaraan di sejumlah ruas jalan tempat diterapkannya sistem uji coba ganjil genap ini, yakni mulai dari Jalan Sisingamangaraja Blok M, Jalan Sudirman, Tamrin, Medan Merdeka Barat, hingga sebagian ruas jalan di Jalan Gatot Subroto. Nah, kapan akan diberlakukannya sistem ganjil genap ini? Uji cobanya akan diberlakukan mulai 27 Juli atau besok lusa hingga 26 Agustus nanti, atau kurang lebih selama 1 bulan. Dan untuk mekanismenya cukup sederhana dan berdasarkan dengan kalender. Apabila tanggal ini merupakan tanggal ganjil, maka hanya plat nomor yang berujung ganjil yang diperbolehkan melintasi ruas jalan tersebut, dan apabila tanggal ini merupakan tanggal genap, maka hanya plat nomor kendaraan yang berujung genap yang hanya boleh melintasi. Dan ada sejumlah jam yang diterapkan, ini tidak 24 jam, melainkan hanya pukul 7 hingga 10 pagi hingga 16 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dan tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan juga hari libur nasional, Iqbal. Untuk efektivitas sendiri nanti pastinya akan terlihat setelah uji coba ini selesai dilaksanakan, yakni pada tanggal 26 Agustus nanti. Namun jika kita bisa berkaca pada sejumlah kota di dunia lainnya yang pernah menerapkan sistem ganjil genap ini, ada sejumlah kota yang dianggap berhasil dan juga gagal dalam menerapkan sistem ganjil genap ini. Yang berhasil di antaranya ada Guangzhou dan Beijing di Tiongkok, dan juga kota Bogota di Kolombia. Sedangkan beberapa kota yang dianggap gagal menerapkan sistem ganjil genap ini ada kota Athena di Yunani dan Meksiko. Dan kuncinya ini, Iqbal, adalah kesiapan transportasi umum untuk membendung kendaraan yang tidak bisa masuk di ruas jalan akibat pemberlakuan sistem ganjil genap ini. Iqbal? Egit, lantas sejauh mana persiapan dan mekanisme peraturan ganjil genap ini? Ya, untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan AKBP Budianto, Kasubdit Gakum, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang. Pak, ini untuk mekanismenya sendiri, bagaimana sih Pak, ini persiapannya sudah sejauh mana untuk uji coba ganjil genap? Ya, program kebijakan ganjil genap ini merupakan suatu kebijakan transisi sebagai pengganti 3-in-1 sebelum implementasi daripada IAP. Penerapan daripada ganjil genap ini dilaksanakan secara bertahap. Pertama adalah tahap sosialisasi, yaitu tanggal 30 Juni sampai tanggal 26 Juli. Kemudian tahap uji coba 27 Juli sampai 26 Agustus. Kemudian pelaksanaan nanti tanggal 30 Agustus sendiri. Tahap sosialisasi hampir selesai, kemudian sebentar lagi kita akan menginjak tahap uji coba. Prinsip bahwa pada saat tahap uji coba itu hampir sama dengan pada saat pelaksanaan sebenarnya. Di mana bedanya pada saat uji coba, penegakan hukum kita menggunakan sistem teguran tertulis, kemudian nanti pada saat pelaksanaan nanti kita menggunakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu menggunakan sistem tilang. Nopol ganjil nanti berlaku untuk tanggal ganjil, kemudian nopol genap adalah berlaku untuk tanggal genap. Namun demikian, bukan berarti bahwa nopol ganjil tidak boleh beroperasi pada tanggal genap atau sebaliknya. Itu tetap boleh beroperasi, yang penting pada di luar kawasan yang berlaku kawasan ganjil genap ya, ganjil genap atau waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk lokasinya adalah X3-in-1 dari Sudirman Tamrin, kemudian sebagian daripada Gatot Subroto.
jadi pertanyaan, ini bagaimana pengawasannya? Apakah dengan pengawasan manual ini akan mampu mengawasi begitu banyak kendaraan yang melewati jalanan diterapkannya ini? Ya, baru aja kita selesai melaksanakan suatu TFG, Tactical Fall Game, dengan instansi yang terkait, di mana kita menyamakan suatu persepsi, membahas masalah teknis penegakan hukum. Nanti akan kita tempatkan di simpang-simpang yang sudah ditentukan, ada 15 titik, nanti situ ada terpadu, ada polisi, ada disub dan sebagainya. Kemudian nanti pada saat melihat pelanggaran, petugas akan menghampiri, kemudian mengkomunikasikan, kemudian melakukan penegakan hukum. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Iya, sistem ganjil genap ini uji cobanya akan dilakukan pada besok lusa, dan apabila berhasil, ini akan mulai diterapkan 30 Agustus hingga diberlakukannya Electronic Road Pricing atau ERP. Demikian Iqbal dan Zulfia, kembali ke studio. Egit Hapsari melaporkan langsung, terima kasih. Pemirsa, sekarang kita akan melihat pantauan arus lalu lintas yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Jakarta. Ada Bribka Anissa, bagaimana pantauan arus lalu lintas hingga siang ini?